Nanti Wanto jadi banditnya, kita yang jadi polisinya. Aku mau jadi polisinya. Kalau mau jadi polisi, ya bawa pistol. Polisi kok nggak bawa pistol? Ya aneh lah. Aku kan nggak punya pistol. Ya udah sana main sendiri. Yuk teman-teman, kita main tembak-tembakan lagi yuk. Yuk! Loh, datang-datang mau nangis. Ayo, kerengan sama kawan-kawanmu ya. Beliin pistol-pistolan, Kak. Loh, minta dibelikan pistol-pistolan mau nangis. Apa kalau kamu nangis gitu, kakek terus mau membelikan? Ya orang. Kalau minta dibelikan pistol-pistol, itu jangan nangis, tapi tersenyum. Tapi anak kecil itu nggak baik, mainan pistol-pistolan. Nanti saya belikan bentik. Hah? Bentik? Itu pistol atau pakaian air? Ngawur. Bentik itu permainan kakek ketika masih kecil. Ya. Nah, permainan bentik itu menggunakan batang kayu atau ranting yang kuat dan lurus. Gitu, Kak. Kayu yang panjang itu disebut bentong. Nah, yang pendek disebut jana. Kayunya dipotong 40 cm. Sedangkan yang jana itu kira-kira 15 cm. Ini permainan kakek waktu kecil. Kenapa dinamakan bentik? Nah, bentik itu kalau dipukul tuk, gitu, berbunyi tik. Ya. Makanya terus dinamakan bentik. Permainan bentik berasal dari daerah pedesaan dan dikenal sejak nenek moyang kita masih anak-anak. Selain selalu dimainkan pada siang hari, bermainnya pun membutuhkan arena yang luas dan tidak banyak pepohonan. Ini yang panjang ini namanya bentong. Yang pendek ini namanya jana. Bermain bentik membutuhkan peserta secara berpasangan, namun tidak memandang golongan. Permainan ini penting diperkenalkan pada anak-anak, karena bentik dapat digunakan untuk melatih kerjasama anak-anak. Di samping memiliki sifat rekreatif, bentik juga digunakan untuk melatih keterampilan dan ketangkasan. Sekarang, sana bermain. Makasih, Kak.
Bermain pentik diawali dengan shoot dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang kalah shoot, seluruh anggota bertugas untuk menjaga dengan menyebar. Yang menang, salah satu anggotanya bertugas bermain dengan memegang bentong. Sedang yang lain turut berjaga-jaga bersama kelompok yang kalah. Mula-mula ujung bentong dimasukkan lowokan tepat di bawah jana yang dilentangkan melintang di atas lowokan. Dengan sekuat tenaga, salah satu anak yang memegang bentong itu pun mengungkit jana sampai terangkat dan terlempar jauh. Jatuhnya jana inilah yang menjadi perhatian para penjaga. Masing-masing penjaga berusaha menangkap jana. Apabila jana berhasil ditangkap lawan, maka janak segera disinggungkan ke tanah yang berarti mati. Kemudian, pengungkit janak pun diganti anggota yang lain. Sedang anggota yang telah mati ikut berjaga bersama kelompok lain untuk berebut janak. Bila janak itu berhasil ditangkap anggota kelompoknya, maka kelompok itu dapat mengungkit lagi. Begitu pula bila seluruh anggota sudah mengungkit semua dan mati semua, maka tugas pengungkit pun diganti kelompok lawan. Apabila tidak ada satu pun yang berhasil menangkap janak, maka janak itu dikembalikan dengan cara dilempar ke arah anak yang mengungkitnya dengan sekuat tenaganya agar jatuh jana dekat dengan lowokan oleh kelompok yang sedang berjaga. Kemudian, pengungkit janak mengembalikan janak sebelum jatuh ke tanah dengan bentong. Pengembalian janak dengan bentong dengan cara dipukul atau ditamplek dimaksudkan agar jatuhnya janak lebih jauh dari lowokan. Karena jarak jatuhnya janak dengan lowokan inilah yang akan diukur dengan menggunakan bentong. Kalau janak yang dihilarkan ditangkap teman sendiri, gimana, Kek? Lah, kalau ilar itu yang berhasil ditangkap teman sendiri, teman-teman yang lain segera mengambil posisi yang lebih jauh atau mundur ke belakang. Karena anak yang menangkap ilar itu harus melemparkan jauh-jauh ke arah yang sama. Dan anak-anak yang menjaga harus berebut menangkapnya. Nah, kalau janak itu berhasil ditangkap teman sekelompok lagi, janak itu pun harus dilempar lagi jauh ke arah yang sama. Artinya, kalian makin jauh meninggalkan lowokan. Kalau dari awal janak itu dipukul ke arah yang barat, maka anak-anak menangkapnya janak harus melemparkan jauh ke barat lagi. Kalau janak berhasil ditangkap musuh? Nah, ini kebalikannya. Anak yang menangkap janak tadi harus melemparkan sekuat tenaga ke arah lowokan atau ke arah timur. Diusahakan lemparan itu harus melewati lowokan. Oh gitu, Kak. Anak-anak yang lain di mana, Kek? Kalau janak berhasil ditangkap musuh, anak-anak yang lain berjaga di dekat lowokan agar bisa menangkap janak yang dilempar itu. Nah, kalau lemparan janak itu ke arah lowokan itu berhasil ditangkap lawannya, maka si penangkap harus melemparkan ke arah barat atau menjauh
dari lowokan. Tapi kalau lemparan jana ke lowokan itu tadi berhasil ditangkap temannya, maka teman itu wajib meneruskan lemparan itu melewati lowokan. Ngerti Kek? Kalau tidak ada yang bisa menangkap dan Jana jatuh ke tanah, Kalau terjadi seperti itu, baru dilakukan ilar 2 kali. lah terus hitungannya Kek? Kalau seluruh anak anggota kelompok A sudah melakukan ilar sebanyak 2 kali, maka ilar yang terakhir dapat dilihat di mana janaknya jatuh. Kalau janak jatuh itu ke tempat barat, lowokan, maka musuh harus mengembalikan ke timur masing-masing 2 kali. Dilempar. Bukan cara mengembalikan itu dengan jalan diungkit. Pada ungkitan terakhir, kalau janak masih berada di barat lowokan, maka kelompok yang lawan harus menggendong pasangannya. Tapi kalau ungkitan janak jatuhnya di sebelah timur lowokan, maka kelompok lawan berhak meminta gendong. Kalau sampai janak jatuh di sebelah timur lowokan, dan justru lawannya itu minta digendong, itu dinamakan ngintip. Terus? Nah, terus saya mau memperbaiki cangkul. Ya kalau kakek nunggu kalian main bentik terus, kapan ke sawahnya? Nanti kalau kalian lapar kan, tidak ada beras, yuk gimana? Permainan bendik berasal dari pedesaan. Permainan ini bersifat musiman. Artinya, ada saatnya anak di suatu daerah bermain, sedang di daerah lain tidak pernah memainkannya lagi. Bendik biasa dimainkan anak-anak usia 10 hingga 15 tahun. Karena sifatnya adu kekuatan, permainan bendik biasanya sering dimainkan oleh anak laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan dimainkan juga oleh anak-anak perempuan.